Tadi mulai jam berapa buka sampai Mas? Aku jam 7 Bang buka Mas. Mulai jam 7.
Mana sih yang paling enak? Nggak ada kopi yang paling enak. Semua kopi itu enak. Ada ininya, apa ya? Oh, ini unggul di sini, ini unggul di sini. Ya. Jadi ada tetap buruk apapun itu kopi tetap ada penikmatnya. Ada tes yang dihadirkan itu berbeda. Oh, kalau di sini ini yang unggul ini ya, kalau di sini unggul itu saya rasakan. Jadi setiap kopi itu ada penikmatnya sendiri. Nggak ada yang kopi yang enak. Semua kopi itu enak. Jadi saya berangkat dari situ, berangkat dari seorang produsen, sebagai seorang roastery, yang terkendala waktu itu semakin menyusutnya konsumen saya, karena semakin banyak produsen di setiap kota, daerah. Karena apa? Satu, kenapa mereka lebih memilih produsen yang ada di sekitar mereka? Karena itu lebih cepat untuk direct produk dalam waktu dekat ya, dalam waktu singkat. Jadi dia nggak perlu nunggu buat pengiriman, nggak perlu nambah ongkir. Ya, karena di kawasan sendiri memangkas cost-nya mereka. Jadi saya berangkat dari situ, saya analisa dari beberapa customer yang sudah tidak melakukan order dari saya, kurangi order dari saya analisa itu, sehingga saya berpikir bahwasanya ketika saya menciptakan produk, supaya produk itu kontinuitasnya tetap jalan, saya harus punya outlet sendiri. Akhirnya buka lah di sini ya. Ketika saya punya outlet sendiri, saya tidak bergantung dengan konsumen lain, tidak bergantung sama konsumen. Benar. Jadi mau kamu beli kopiku atau enggak, bodo amat, aku udah bisa mendistribusikan produkku sendiri. Jadi aku nggak bergantung dengan orang lain, seperti itu. Mandiri lah ya. Di luar itu kita masih bisa mendapatkan brand value ya. Brand value, semakin kita mengembangkan brand, nilai brandingnya kita tuh semakin meningkat. Justru ada nilai sendiri yang kita dapat. Ini semakin meningkat ini, maksudnya wawasan saya tentang kopi makin lama makin naik ya. Ya walaupun walaupun cuma ngobrol-ngobrol begini, tapi saya seneng Mas. Karena gini Mas, karena setiap kita bukan melihat kedainya udah rame kayak gini, tapi apa kisah di balik itu pasti ya, walaupun kita cuma ngobrol, tapi setidaknya saya percaya ada orang yang terinspirasi dari obrolan ini, saya yakin itu. Terus ini Mas, waktu sampean kayak gitu tuh, itu masih, maaf ya kalau mungkin agak ranahnya agak privasi, itu masih lajang waktu itu posisinya? Kebetulan waktu saya mulai bisnis, saya udah mulai menikah, udah menikah, dan saya waktu itu masih termasuk pengantin baru ya. Pengantin baru ya? Tergolong sekitar 2 bulan pasca menikah. 2 bulan pasca menikah itu saya sudah mulai run di bisnis. Karena saya udah nggak kerja, jadi saya harus dapat income yang lebih gede. Iya. Support istri itu berpengaruh, yakin ya. Betul. Terus ini desainnya nih apa Mas? Temanya ini apa? Homies sih, kalau aku sih lebih ke homies. Berarti ke suasana rumah ya. Suasana rumah. Tapi rumahnya perpaduan antara modern sama tradisional ini Mas. Saya melihatnya tradisional ini. Karena langit-langitnya ini kan anyaman bambu, terus ininya pakai wallpaper, terus banyak lagi lah, tapi memang asik sih, memang suasananya tuh enak itu loh, betah buat berlama-lama. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik, mungkin kurang percaya lah dengan omongan saya, ya sudah datang aja ke sini di Desa Sumber Jalan Raya Ijen. Jalan Raya Ijen. Dusun Reces, Desa Rejo Agung, Sumber Beringin. Sumber Beringin, Desa Rejo Agung ya. Kecamatannya Sumber Beringin. Jalur utama mau ke Ijen, setelah Indomaret terakhir belok kiri. Setelah turunan itu ada di kiri jalan. Pokoknya, ada kelihatan kok boardnya. Kalian kalau pas habis turun dari Ijen itu kan banyak nih. Tadi saya lihat di jalan itu banyak yang bawa karier. Daripada ngantuk di perjalanan ya kan. Sebelum pertigaan Sumber Beringin ya kan, kalian tengok ke kanan itu dekat masjid, depan masjid. Sudah wis, mampir dulu, minum kopi dulu biar nggak ngantuk, fresh pokoknya. Jangan biarkan karena menghemat uang 10.000 tapi membahayakan keselamatan ya. Wah, inilah nggak sepadan lah dengan harganya, maksudnya dengan manfaat yang diberikan tuh. Saya rasa, wah, sudahlah. Ya, coba aja bener.
ini apa ya? Mungkin sebagian orang mengklaim diri saya itu penikmat kopi. Ya, tapi saya tidak pernah apa ya? Mengklaim diri saya itu, oh saya ini memang asli penikmat kopi, enggak. Tapi yang saya rasakan itu memang ya enak sih memang. Ya enak memang karena tiap apa ya? Kafe, tiap home industri yang bergelut di bidang kopi, rumah industri atau pengusaha kopi itu mesti ada ciri khasnya, Mas. Pasti ada ciri khasnya. Kayak waktu itu saya di Kupang itu yang enak itu robustanya. Itu di daerah Belindungan itu arabikanya kena. Yang di sini yang saya rasakan itu turunan kopinya memang asik. Begitu dicampur sama mix itu kan, entah tangannya menari-nari, campur susu kiri, langsung bekas sekali. Lah, sekarang ini saya dihadirkan yang murni. Ini apa ini, Mas? Ini kebetulan salah satu jenis ini ya, salah satu varietas kopi Arabica ya, yang dari kebunnya saya sendiri, kebun kita sendiri. Kalau untuk dari varietas ini multivar. Untuk processing sih kita masih full wash aja. Jadi sebenarnya full wash itu adalah standarisasi kopi ini ya, sesuai dengan SOP kan? Iya. Dengan SOP-nya Java General. Ini sih. Kalau buat saya pribadi ya, saya kan orangnya nggak begitu suka kopi dengan flavor funky. Flavor funky itu kayak wine. Habis itu anaerob. Yang lain itu saya kurang begitu menikmati kopi dengan flavor funky. Saya pernah yang ngerasakan Arabica kopi itu pernah. Itu kan sebenarnya kan dia over ferment ya. Fermentasi ya. Sehingga muncul flavor yang sebenarnya itu menurut saya itu sangat mengganggu ya. Terutama fragrance-nya, aroma. Kemudian aftertaste-nya. Bagi saya itu kurang nyaman lah. Iya, wajar sih Mas, karena tiap orang punya pendapat sendiri tentang kopi ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka kopi itu yang aromanya segar, fresh gitu. Terus body sama acid sama sweetness itu harus balance. Aftertaste-nya bersih, clean. Buat saya tuh nyenengin. Iya. Jadi ketika kita minum itu sensasinya minum kopi tanpa gula itu, enaknya itu kayak gimana itu? kompleksitinya. Iya Mas, susah. Siapa ya? Nggak sesimpel kata-kata. Oh kayak gini rasanya bla bla. Mana ya? Mungkin banyak orang yang mereview tentang kopi ya kan. Gini. Susah, nggak bisa diwakilkan dengan kata-kata kadang. Iya. Jadi kadang gini Mas Wira. Ketika kita cup taste ya, sebagai ini cup tester, kita coba sebuah produk, ketika disodorkan berbeda roastery, itu akan punya flavor yang berbeda juga. Makanya di situ saya tidak menampilkan note-nya ya, flavor note-nya saya tidak tampilkan di situ, karena menurut saya
lidah orang itu masing-masing berbeda. Sometimes orang itu mendeskripsikan ini sebagai flavor berry, raspberry atau mango atau citrus mungkin, citric. Itu menurut saya tuh bakalan ini ya, karena ya itulah tadi seperti saya bilang, itu bakalan setiap orang tuh bakalan punya penilaian yang berbeda. Dan lagi ketika dia sudah dipegang dengan roaster yang berbeda, itu pergeseran flavornya tuh saya rasa sangat jauh ya. Iya, memang kenapa saya bilang tadi itu apa ya? Ada yang mereview kalau ini kafenya, oh, belum tentu bro. Coba ganti orang. Itu pasti kita langsung dapat, wih itu lebih berwarna ya. Makanya saya kebingungan kalau mendeskripsikan. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya menawarkan beat ke customer saya, itu adalah garis besarnya yang saya tawarkan. Garis besarnya. Jadi apa sih yang menurutmu kopi itu enak menurut kamu tuh kayak gimana? Jadi itu bakalan subjektif kan. Aku suka kopi yang karakternya bodinya kayak gini mas. Kalau nggak dia, aku suka karakter coklatnya di kopi mas, creamy, gurih. Itu rata-rata konsumen semen gitu. Sebagian nggak sebagian besar ya? Sih, sebagian kecil deh udah kayak gitu. Cuman itu memang ini ya mas ya, spesifik ya orang-orang seperti itu ya. Kalau di sini sih lebih banyak sih dominan memang buat mixologi ya. Mixologi itu buat blending beberapa produk itu kayak signaturenya gitu. Itu juga lumayan deras ya di sini. Gitu. Kalau buat black coffee itu memang ada penikmatnya sendiri. Mungkin nggak sebesar mixologi sama signaturenya ya. Tapi di black coffee ini bisa menguasai hampir 40% di sini. Jadi hampir 40% customer saya itu lebih suka ke blend. Bahkan ada hal yang menurutku unik ya, yang menurutku itu out of the box sih. Jadi lucunya di sini ini kan area desa ya di tempatku ya. Desa terus di sekitarnya perkampungan, sawah segala macam. Kemudian saya menjual produk dengan harga yang bisa dibilang sama dengan di kota ya. 10.012 standarnya kota. Standar di kota. Notabene tuh menurut orang-orang tuh pasti kok mahal ini? Expensive lah ya, mahal gitu. Jual di kampung aja mahal gitu kan? Kayak gitu kan, mahal. Tahan dulu bro komentarnya. Rasakan dulu kan gitu. Tapi di situ karena optimisnya saya waktu itu membangunnya. Jadi bahkan petani pun ya, orang baru pulang dari kebun atau berangkat dari kebun pagi. Makanya kenapa saya buka dari jam 7 pagi? Karena kadang itu orang mau ke kebun, mampir ke coffee shopnya saya, ke warungnya saya. Jadi dengan nggak sebonafit kayak coffee shop di kota ya, mereka customernya orang-orang kantoran, pantofelan, cakep gitu ya. Di sini nih asli ingin merasakan kopinya. Serius, dia tuh pakai boots, pakai baju mau kebun, nggak peduli ya. Mampir dulu. Itu suatu hal yang nggak bisa diprediksi ya, unpredicted. Iya mas, karena setelah mereka ngerasa, awalnya mungkin mereka akan mikir gini, kok mahal ya. Begitu tahan dulu komentarnya, minum dulu begitu, terus oh beda gitu, beda. Akhirnya dia nggak perlu sosial media untuk mempromosikan, tapi dari mulut ke mulut tuh ngopi di sana aja. Mungkin orang-orang sekitar memanggil sampean Mas Nuri mungkin kan, ngopi di kedainya Mas Nuri aja, gini kan, enak di sana. Akhirnya ya ternyata enak sudah. Memang begitu mas, saya setuju dengan pendapat sampean. Memang tiap orang itu memang punya karakter sendiri untuk menikmati kopi kan. Kalau sampean sebutkan tadi sebagian kecil konsumen sampean itu sukanya kopi begini. Saya mesti bingung mas ketika ditanya sama owner atau baristanya, Mas sampean pesan kopi apa? Itu kadang lama mikirnya. Kalau rame banyak antrian baru saya menjatuhkan pilihan yang pernah saya nikmati. Ini mbak, karena pernah saya nikmati. Tapi kalau pas pengunjung belum terlalu ramai, belum datang semua itu, saya mesti gini, Mbak atau Mas yang baristanya, coba hadirkan kopi yang menurut sampean di sini nih, ini beda, ini andalan sini, ini spesial, racikan sampean beda itu.
Saya ini pengen menikmati betul. Saya coba berkali-kali ini tetap aja enak. Saya habiskan ini, Mas. Habiskan, Mas. Mungkin teman-teman saya yang kenal ini, mungkin yang nanti nonton ini, wah hariku kemaruk le ono kopi. Ya gimana? Apa ya? Mungkin ini sering kali saya rasakan, cuma kalau langsung ownernya sendiri yang meracik itu nggak sering banget, Mas. Mungkin cuma beberapa kali bisa dihitung. Kebanyakan ya saya dibikinkan sama baristanya itu. Ownernya cuma ya punya modal usaha bikin kopi gitu. Pernah sih saya langsung diracikkan sama ownernya, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Nah, sama ini salah satunya, langsung dibikinkan sama ownernya Nuriku. Ini, Mas, mungkin ini agak sedikit ini ya. Kalau mungkin berkenan untuk diceritakan, monggo. Kalau enggak apa-apa juga. Karena ini mungkin berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin dulu sampean itu kok tiba-tiba menjatuhkan pilihan, saya ini lelaki, saya ini harus bekerja, saya harus buka kafe, ada keluarga yang saya harus hidupi, ada dapur yang harus mengepul. Itu gimana, Mas? Kan kita kan punya masa lalu tuh, itu gimana dulunya? Jadi gini, dari ini ya, aku flashback dari pertama kali saya meminta istri saya jatuh cinta sama kopi juga. Kalau itu sudah jauh. Sudah jauh. Awal pertama kali saya mau minta istri saya ke orang tuanya, ke mertua saya, itu saya punya janji dengan orang tuanya, dengan mertua saya. Ketika saya minta ke mertua saya untuk melamar istri saya waktu itu, janji pertama yang saya kasih buat mertua saya adalah bahwasanya ketika saya nanti menikah dengan istri bapak, saya akan memberikan hal minimal sama dengan yang bapak pernah kasih ke anak bapak. Wow. Itu salah satu hal yang memotivasi saya buat buka ini ya. Terus berusaha semaksimal mungkin. Saya harus terus bekerja setiap hari untuk memberikan nafkah yang cukup buat istri saya, minimal sama dengan apa yang orang tuanya dulu kasih buat dia. Lelaki banget sumpah. Itu yang pernah aku sampein, dan mungkin menurut aku sampai saat ini itu masih kurang lah. Dengan apa yang udah aku usahain saat ini, masih menurut aku itu masih kurang. Masih belum bisa menyamai apa yang orang tuanya dulu pernah kasih sebelum menikah dengan saya. Itu. Ditambah lagi ketika saya punya anak pertama saya lahir, setiap kali saya lihat anak saya tidur, itu hal yang paling berat saya rasakan adalah saya merasa saya punya utang dengan anak. Bahwa saya harus terus bekerja, mengoptimalkan setiap usaha saya supaya bisa memenuhi semua kebutuhannya dia nanti. Itu ya motivasi terbesarnya ya. Motivasi terbesar saya kedua setelah istri saya. Wow. Jadi saya harus, ketika saya melihat anak saya tidur, itu yang saya rasain adalah saya punya hutang sama anak yang harus saya penuhi sepanjang hidup saya. Ini buat teman-teman ini mungkin yang ini ya,
apa ya, yang mau memulai usaha atau mungkin pengen cari kerja susah ya, kita nggak menutup mata, cari kerja memang susah Ya. tapi ya itulah, jadikan satu alasan itu yang untuk memotivasi kita untuk continue terus menerus. Sampean sempet kuliah tapi mas? Kuliah. Sempet kuliah ya? Saya kuliah angkatan tahun 2011. 2011. Fakultas Sains dan Teknologi. Ah, Jurusannya Teknik Informatika. lancar ya? Alhamdulillah. Di situ itu salah satu kebodohannya saya waktu itu ya. Gitu ya? Jadi ketika saya di masa saya kuliah itu, saya tuh overaktif ya. Hilang arah mungkin ya? Overaktif. Iya, Jadi overaktif, kalau Pak. kalau dibilang aktif itu berlebihan. Iya. Jadi banyak hal negatif yang terlalu banyak saya kerjakan. Sama, Mas. Banyak saya lakuin. Nah, Jadi tahun berapa kalau nggak salah, 2011 akhir 2012 kalau nggak salah, itu saya dapat stop dari orang tua, termasuk uang jajan saya, uang kuliah saya, di break semua sama orang tua. bodoh. Itu karena kebodohannya saya waktu itu, terlalu bandel mungkin ya. Iya. Tapi dari situ saya waktu itu punya pasangan ya. Pas saya memotivasi saya buat bekerja. Waktu itu saya orangnya gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Jadi saya itu kalau mau melakukan suatu hal itu malu ini itu. Gengsinya didulukan ya. Waduh. Tapi di situ saya berangkat ketika saya nggak punya apa-apa, bahkan semua aset-aset pribadi saya itu udah saya jual untuk kebutuhan saya sehari-hari. Ketika itu habis, saya termotivasi buat bekerja. Selalu ada lembaran baru yang masih kosong ya mas. Ibaratnya itu. Dan hal kertas itu pertama yang balik. saya lakuin ketika saya kerja itu, saya mencoba cari pekerjaan yang menurut saya sukai. Passion. Saya sukai ya termasuk passion sih. Jadi saya kan sebelum saya berada di belakang bar ya, sebelum saya melamar di tempat kerja saya itu, saya suka ngebuat minum ya, ngeracik minuman ya, mixologi, termasuk yang berbasic alkohol atau non alkohol. Itu sudah saya kerjakan bahkan sebelum saya berada di belakang bar. Akhirnya saya coba masuk di beberapa instansi, di hotel dan di coffee shop. Saya berangkat dari situ, dan kebetulan waktu itu waktu pertama kali saya ngelamar kerja, ini lucu.
waktu itu sampai lebih dari 5 outlet yang saya kelola. Pasang surut juga ya kan. Pasang gitu. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan sampean ini apa ya? Tiap orang, saya juga salah satunya seperti sampean. Kita ini yo pendosa-pendosa ini kan, yang ya waktu itu mungkin kita nggak mikir, dikasih tahu mungkin susah ya. Dikasih tahu, wah sudahlah, ada uang, ya foya-foya lagi ini nggak jelas pokoknya. Mungkin kita menganggap itu keren waktu itu ya, Mas. Waktu keren, padahal itu kebodohan terbesar. Ya. Habis Tapi itu di situ kita dapat pembelajaran, Mas. iya. Di mana kita bagaimana kita menyatakan sesuatu itu hitam kalau kita tidak pernah berada di tempat hitam. Tapi kalau bisa orang-orang jangan sampai kayak kita kan gitu, Mas. Belajar kan gitu, Mas. Bener apa ya? Berat memang. Kalau kadang ingat itu, ya Allah, aku dulu sebajingan ini ya ternyata ya. Ya kita nggak pernah mengklaim diri kita bertobat, enggak. Setidaknya ini udahlah, kita tinggalkan pelan-pelan lah. Sesuatu hal yang buruk di masa lalu kita tinggalkan pelan-pelan. Jadi yo selalu ada lembaran baru yang putih. Ibaratnya catatan itu kan kita sudah banyak oretan ya, Mas. Coretan, lah apalah. Begitu kita buka lembaran baru masih bersih. Nah, ini mau ditulis dengan apa? Ya kan gitu kan. Ya memang kita nggak pernah luput dari dosa, tapi setidaknya yo jangan macam paling punya kenalan aja di akhirat kan, Mas. Bukannya kita ini ya, bukannya kita sok suci atau munafik. Enggak apa ya. Ya nggak mungkin juga. Kita tuh pasti punya banyak kesalahan. Dan nggak mungkin juga kita buka kebobrokan kita di sini kan kayak terlalu kayak gimana gitu loh. Ya paling tidak ada tanggung jawab buat diri kita lah. Jangan sampai generasi penerus itu sama kayak kita. Benar. Kita ini ngasih tahu yang baik bukan berarti kita sudah baik, enggak. Benar. Karena kalau kasihan sekali, sedih rasanya kalau ada generasi penerus itu kok lebih parah dari kita, bahkan lebih parah sama kayak kita. Loh, yang kamu lakukan itu salah loh. Tapi kadang mereka kan ini ya, kamu ngasih tahu saya, Mas, kamu dulu juga kelakuannya kayak gitu. Loh, bukan kayak gitu, bro. Maksudnya bukan kayak gitu. Justru kita ngasih tahu itu biar kamu itu nggak nyesel kayak kita gitu. Telat dengan usia sekarang ini baru kita sadar, baru kita nyicil begini-gini. Untung masih ada kesempatan. Lo kalau pas di tengah jalan mati gitu, ketabrak teman. Halo brother, ya kan? Katanya malaikat ya. Neraka is coming. Aduh. Iya Mas, ya mudah-mudahan lah ini ya kedepannya kita tetap yang kita nggak muluk-muluk sih harus begini ya, setidaknya satu langkah aja lebih baik kita kan, itu sudah bermanfaat sekali buat saya, buat sampean juga, karena kita kayaknya dari latar belakang yang gelap juga dulu juga. Saya juga nggak sebaik yang orang kira juga sih. Justru pengalaman masa lalu sampean tuh yang akhirnya ini ya bikin sampean sampai seperti ini ya, berubah ya. Karena itu tadi sampean bilang tadi, ada dapur yang harus mengepul, ada istri yang harus dinafkahi, ada anak yang harus sampean perjuangkan itu kan. Kalau sampean kayak gitu terus ya gimana ya kan? Terima kasih Mas, ini setidaknya mengingatkan buat saya juga. Saya dulunya juga gitu juga Mas. Ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik ya. Itu aja sih sebenarnya. Karena kita nggak mungkin, iman kita nggak mungkin di atas terus. Level orang-orang kayak kita ini naik turun tuh Mas. Naik turun kan. Beruntunglah dan bersyukurlah orang yang sejak kecil itu ya dia itu ada di lingkungan yang baik-baik aja. Terima kasih Mas. Siap Mas Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya pelanggan. Bapak. Pak.